Subscriber banyak emangnya ngaruh buat viewer? Subscriber banyak emangnya ngaruh ke pendapatan kalian? Subscriber banyak emangnya ngaruh buat like, comment, and share? Subscriber banyak emangnya ngaruh buat algoritma kalian biar bisa dibilang bagus atau enggaknya? Nah, hello guys, welcome back in Faris Jenong atau welcome in Faris Jenong buat orang yang baru. Nah, jadi untuk kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya 3 kenyataan pahit yang gue alamin selama gue di YouTube selama 1 tahun lebih ya. Karena gue mulai itu dari bulan Juli ya 2023 sampai sekarang bulan Maret ya. Dan teman-teman bisa lihat dulunya itu gue bisa mencapai 317.000 subscriber kalau nggak salah paling gede. Nah, kenapa gue bisa turun sampai sekarang 257.000? Karena ada beberapa alasan atau beberapa kegiatan yang gue lakuin, ya kebodohan gue sih sebenarnya sih. Nah, dan ini gue mau sharing ke kalian biar teman-teman tuh nggak kayak gue gitu gagal atau nggak menurun gitu subscribernya. Bukan naik malah turun jadinya ya. Nah, jadi begini guys, buat teman-teman yang belum subscribe dulu karena gratis. Yang belum di like dulu, yang belum di komen dulu. Kira-kira ke depan gue bikin konten apa, ditulis aja di kolom komentar. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu ke kalian 3 kenyataan pahit yang gue alamin sebagai YouTuber pemula baru 1,5 tahun dan juga udah mencapai 200.000 subscriber lebih, bahkan 300.000. Oke. Jadi gini guys, alasan pertama yaitu algoritma gue udah rusak dari awal. Alasannya kenapa? Kok bisa bang lu bilang algoritmanya udah rusak bang? Pertama gue itu beli view karena gue awal mikir wah anjay ini video gue kok nggak ada yang nonton ya. Pas gue lagi scroll kemana ke IG, TikTok, ternyata ada jasa yang dimana dia itu bisa bantu kita untuk beli view lah istilahnya lah. Nah, ya udah ya gue tertarik. Dan lu kalau misalnya lu perhatiin di video gue pertama ini itu tuh view-nya itu apa ya? Dulu tuh 10 dong guys. Dan di sini gue beli berapa ya? 800 view atau 700 view gitu lupa. Nah, di sini tuh udah mulai, bukan di sini sih, selebihnya sih. Gue bikin 5 video, 5-nya gue beli view karena gue waktu itu greget banget. Nah, saking gregetannya udah gue beli view gitu. Akhirnya kedeteksi sama YouTube dan dideteksi sama YouTube. Nah, lihat nih, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya channel aku yang ini. Nah, dia itu kalau teman-teman perhatiin apa untuk diagramnya atau mana sih? Nah, subscriber nih ya. Teman-teman bisa perhatiin nih, semuanya. Nah, ini kan 0 nih. Ini kan udah 53 nih, 13, 255 tiba-tiba naik dong 1034 secepat itu. Apalagi dulu itu belum ada short ya, jadi masih long semua ya. Nah, dan dari situ turun lagi tuh. Nih, dari 1034 besoknya turun blok jadi 422. Habis itu naik lagi 975. Nah, ketika naik, ini tuh gua tuh nggak ini guys, nggak beli subscriber. Udah nggak tahu kenapa kayak udah murni mungkin ya, atau ngegaransi dari pihak kononya mungkin tahu kalau misalnya subscriber gua turun jadinya digantiin. Nah, besoknya langsung naik tuh 1100. Ini gua nggak tahu nih subscriber dari mana, gua nggak tahu guys, bener-bener nggak tahu. Yang gua rasa itu garansi aja. Tapi anehnya selebih itu nggak turun lagi. Nah, subscriber banyak tapi view-nya dikit gitu, kembali lagi. Jadi bahasanya itu mereka itu jasanya itu kayak for sub lah. Ya gitu, cuma segala subscriber doang tapi nggak nonton. Padahal kan yang jadi cuannya itu yaitu ketika orang menonton video lu. Mau lu subscriber cuma 1.000 tapi penonton lu bisa 1 juta, ya pastinya lebih banyak kan 1 juta kan untuk masalah ya inilah pastinya lah. Dan pastinya kurang lebih kayak gitu. Dan juga gue beli subscriber sama beli view dan kan turun lagi kan. Nah, jadi untuk algoritma kurang lebih seperti itu. Dan juga bisa dibilang gue nggak konsisten. Awalnya itu gue horizontal. Nah, ketika udah pindah horizontal, gue fokus lah buat horizontal lah 1 tahun pas. Enggak nyampe 1 tahun gue untuk horizontal. Nggak nyampe 1 tahun, cuma 10 bulan. Habis itu pindah ke vertikal. Nah, ketika vertikal kan itu udah mulai tuh algoritma pindah tuh dari dari yang horizontal ke vertikal. Nah, itu pindah tuh algoritmanya. Dan ketika gue di vertikal itu ya 4 bulan lah. Nah, ketika udah 4 bulan gue pindah horizontal, blok, gila makin hancur lagi algoritma gue cuy. Nah, itu awal mula kehancuran algoritma gue di situ. Mungkin bukan awal mula sih, bisa bahasanya ya lagi proses buat merusak lah algoritmanya lah. Karena YouTube tuh bingung, ini channel ini mau ngarah kemana. Nah, dan yang kedua ini ngaruh juga guys. Ini punya berkesinambungan juga sama kehancuran algoritma itu karena dismonetisasi. Yaps, betul. Kenapa channel gue bisa dikena dismonetisasi? Nah, makanya itu kenapa di sini nggak ada rupiahnya. Karena ini nih pelanggaran channel. Gue kena 2 kali
kena 2 kali. Pertama teguran, yang selanjutnya itu pertama peringatan, kedua teguran. Nah, ya beginilah pokoknya kalau misalnya, tapi ya alhamdulillah banget ya, gue nggak tahu kenapa dari waktu itu kan baru dibebasin itu 3 hari yang lalu ya, dari dismonetisasi gue. Ya alhamdulillah untuk algoritma YouTube Short gue nih masih ada gitu, masih ngaruh. Walaupun udah kena 2 kali teguran. Sebelumnya itu gue udah pernah sekali karena gue kena hak cipta. Ya udah akhirnya dismonetisasi, sama gue tuh nggak bisa nge-live selama seminggu, nggak bisa nge-live, nggak bisa upload konten, upload short, upload komunitas segala macam, itu nggak bisa. Makanya itu bener-bener ya udah, lu cuma kayak biasa aja punya YouTube, walaupun YouTube bercentang, tapi lu nggak bisa buat live streaming, buat upload, buat apa gitu kan. Nah itu dismonetisasi benar-benar ngaruh banget. Kalau misalnya teman-teman harus benar-benar jaga banget channel kalian, jangan sampai rusak. Oke, untuk yang selanjutnya bisa dibilang kan algoritma, habis itu dismonetisasi, sama satu lagi niat. Jangan sampai niat kalian di YouTube itu mau cepet buat dapat cuan. Banyak kan youtuber sekarang yang bilang, kalian kalau mau jadi youtuber sukses harus kayak gini, biar sebulan kalian itu bisa dapat 10 juta, 20 juta, 30 juta. Padahal nggak gitu guys konsepnya. Mereka itu yang bilang kayak gitu, mereka itu udah belajar lama, dan mereka itu punya channel lain. Nggak mungkin channel yang pertama langsung sukses, nggak mungkin guys, nggak mungkin, itu hoki. Kecuali kalau misalnya dia punya latar belakang artis atau nggak artis, pro player, apalagi pokoknya yang terkenal lah, selebgram, seleb TikTok. Nah kalau misalnya lu orang biasa ya nggak mungkin guys, lu baru masuk channel nih di YouTube nih, tiba-tiba langsung viral, itu nggak mungkin. Orang-orang yang seperti itu, mereka itu udah mulai dari beberapa tahun yang lalu, dan dia itu tunjukin ke lu dengan channel yang ya mungkin yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah contohnya video ini gue upload di channel yang kedua, dan gue ngasih pembelajaran insight gue di channel yang pertama gitu. Jadi menurut gue lu jangan terpengaruh dan jangan tergoyahkan. Wih, kok cuannya dikit banget ya, kok cuannya lama banget ya, kok monetisasinya susah banget ya. Nah makanya jadi YouTuber itu jangan sampai jadi pekerjaan yang utama, jangan. Kecuali kalau misalnya lu udah gede, lu sekarang itu YouTubernya gitu fokus buat sampingan aja. Ya misalnya contoh, ya kalau baru mulai ya 5 bulan, 6 bulan, setahun, itu jadi sampingan dulu guys. Kecuali kalau lu udah besar, udah nyampe 1 juta subscriber, nah itu bisa dijadiin pekerjaan utama, dan itu banyak yang kayak gitu. Dan paling penting konsisten, itu paling penting. Gak ada yang salah lagi, gak ada yang bikin kalah lagi selain konsisten, bener. Walaupun view lu gak ada yang nonton, tapi sewaktu-waktu bakal ada yang meledak, gue yakin 100%. Walaupun lu konsistenan lu, pasti ada satu video yang meledak. Dan jangan lupa kualitas videonya harus dinaikin, harus ditingkatkan. Jangan sampai garing, nggak ada editan atau nggak ada, ya bahasanya kalau misalnya lu malas ngedit videonya, lu public speakingnya oke lah, dan komunikasi sama informasi yang lu sampaikan itu oke juga. Jadi viewer juga memaklumkan kalau misal hal itu bisa terjadi gitu. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk sharing kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira ke depan gue bikin konten apa, ditulis aja di kolom komentar. Gue Faris Junong, see you next time, bye.